Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wijayanti, NIM 3520114. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluh Islam. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif tahun 2025 dengan dosen penguji Bapak Profesor Imam Hanafi. Baik, yang pertama ada pengertian ilmu tasawuf. Tasawuf sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tujuan atau manfaat dari ilmu tasawuf sendiri, yaitu agar manusia dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tasawuf juga orang bisa melangkah sesuai dengan tuntutan yang baik dan yang benar. Kemudian ada fungsi. Fungsi sendiri ada 3. Yang pertama, wawasan spiritual, kesadaran rohaniah, membuat semua persoalan dalam kajian tauhid terasa tidak kaku. Dan kemudian ada hubungan dengan ilmu lain. Yang pertama ada fikih. Fikih itu melaksanakan hukum fikih disertai dengan pemahaman rohaniah. Yang kedua ada ilmu jiwa, yaitu berbicara tentang jiwa manusia muslim yang tidak lepas dari sentuhan keislaman. Yang ketiga ada filsafat. Filsafat sendiri yaitu berbicara tentang hakikat sesuatu yang mengantarkan pada ilmu dan amal yang baik. Nah, di dalam ilmu tasawuf sendiri ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, yang kedua ada Ibnu Arabi, yang ketiga ada Al-Ghazali, yang keempat ada Hasan Basri, yang kelima ada Hamzah Al-Fansuri. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dari ilmu tasawuf. Yang pertama ada takhali. Takhali itu untuk membersihkan diri dari sifat yang tercela. Yang kedua ada tahali. Tahali itu menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga ada tajali. Tajali sendiri yaitu terbukanya tabir yang menghalangi hamba dengan Tuhannya, sehingga hamba menyaksikan tanda-tanda kekuasaan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri merupakan ilmu yang mempelajari atau yang membahas mengenai masalah ketauhidan atau ketuhanan dengan menggunakan dalil-dalil pemikiran disertai alasan yang rasional. Lalu, di dalam ilmu kalam sendiri ada fungsi. Fungsinya yaitu sebagai dasar atau kondisi bagi keimanan kaum muslimin supaya tidak mudah goyah dan terbawa arus untuk pembelaan akhlak yang diyakininya. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di dalam ilmu kalam sendiri yaitu ada ilahiyat. Ilahiyat itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan atau tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud, sifat, dan asmanya. Kemudian ada hubuwat. Hubuwat yaitu pembahasan mengenai kenabian dan kerasulan, termasuk kitab-kitab dan mukjizatnya. Yang ketiga ada rohaniyat. Rohaniyat sendiri yaitu sesuatu yang gaib seperti malaikat, setan, jin, dan lain sebagainya. Lalu di dalam ilmu kalam sendiri itu membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, Rasul, dan tentang hal-hal akhirat yaitu surga dan neraka. Lalu ada sebab timbulnya aliran teologi dalam ilmu kalam.
Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik yaitu meliputi Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Yang kedua ada faktor teologis. Faktor teologis sendiri yaitu Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlu al-Sunnah. Yang ketiga itu ada tafsir dalam BKPI. Pengertian dari tafsir sendiri merupakan suatu kajian dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep BKPI berdasarkan nilai-nilai Islam. BKPI sendiri secara personal sesuai dengan surat Al-Fussilat ayat ketiga yang mengandung arti bahwa paling baik apabila mengandung 3 perkara, yaitu seruan untuk mengajak atau mengikuti agama tauhid, ajakan untuk beramal soleh, dan menjadikan Islam sebagai agama yang memurnikan keislaman atau ketaatan. Nah, hubungan antara tafsir dan konseling sendiri yaitu yang pertama, tafsir berfungsi untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran secara mendalam. Yang kedua ada konseling Islam, adalah proses suatu bantuan untuk individu guna menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, hubungan di antara keduanya yaitu tafsir itu menjadi landasan teologis dan moral bagi praktik bimbingan konseling penyuluhan Islam. Kemudian ada dasar Al-Quran untuk BKPI sebagai dasar. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini menjelaskan tentang keprofesional seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaannya. Yang kedua ada surat Quran Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang seruan kepada sekelompok umat muslim untuk menyeru kepada kebajikan agar selalu berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga ada surat Al-Fussilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkatanya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dari ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab setiap umat muslim untuk selalu berdakwah, menyeru kepada orang lain tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ruang lingkup dari tafsir BKPI. Yang pertama, tafsir ayat tentang akhlak dan kepribadian. Yang kedua ada tafsir ayat tentang bimbingan dan nasihat. Yang ketiga ada tafsir ayat tentang pembinaan ruhaniyah. Yang keempat ada tafsir ayat tentang hubungan sosial. Yang keempat ada tafsir keluarga dan rumah tangga. Yang kelima ada pendidikan. Yang keenam penyelesaian masalah. Yang ketujuh ada dakwah dan komunikasi. Selain itu, tafsir juga ada beberapa para tokoh. Yang pertama, Ibnu Katsir, yang kedua, Al-Tabari, yang ketiga, Al-Qurtubi, yang keempat, Fakhruddin Ar-Razi, yang kelima ada Al-Ghazali, yang keenam Quraisy Shihab, yang ketujuh Hamka, dan yang kedelapan ada Syahid Qutb. Dan berikutnya ada tujuan tafsir BKPI. Yang pertama, tujuannya membantu memahami
ayat-ayat Al-Quran yang terkait bimbingan penyuluh Islam. Yang kedua, menguatkan dasar keilmuan konselor atau penyuluh Islam. Yang ketiga, menjadi pedoman solusi Islam untuk berbagai masalah konseling. Yang keempat, menyambungkan pesan ayat dengan kebutuhan psikologis manusianya. Yang kelima, untuk menghidupkan nilai Al-Quran dalam proses konseling. Dan manfaat dari tafsir sendiri yaitu menjadi landasan utama konseling. Yang kedua, membantu konseli memahami masalah dengan perspektif Al-Quran. Yang ketiga, untuk membentuk karakter konselor yang Qurani. Yang keempat, menjadikan pedoman materi penyuluhan. Yang kelima, memberikan solusi Islam yang berkomprehensif. Berikutnya yang keempat itu ada hadis PKPI. Hadis PKPI sendiri merupakan segala perkataan atau perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber dan panduan untuk memberikan bantuan kepada individu agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian ada fungsi dari hadis PKPI tersebut, yaitu untuk membimbing konselor sebagai landasan konseptual dan mengarahkan pada tujuan. Hadis tentang kebaikan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad mengarahkan konselor untuk berfokus pada kesejahteraan klien dan memberikan bimbingan yang bermanfaat. Kemudian ada hadis tentang mediasi, yaitu hadis yang membahas mengenai mendamaikan orang yang berselisih, juga menjadi dasar layanan mediasi dalam BKPI. Hadis tentang ayat tolong-menolong atau saling membantu. Tolonglah saudaramu baik dalam kondisi dusta maupun menolong ataupun yang minta tolong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, yang menjadi dasar konselor untuk mendukung atau memberi dukungan dan empati kepada klien. Selanjutnya ada ruang lingkup dari hadis PKPI. Ruang lingkupnya sendiri yaitu meliputi seluruh aspek hadis yang berfungsi sebagai landasan atau bimbingan konseling, pengembangan akhlak, dan pembinaan umat. Kemudian ada tokoh-tokoh dalam hadis BKPI. Yang pertama ada Imam Nawawi, yang kedua ada Ibnu Hajar Asqalani, yang ketiga ada Al-Ghazali. Selanjutnya ada manfaat dari hadis BKPI. Yang pertama, menjadi dasar nilai dan prinsip konseling Islam. Hadis ini memberikan pedoman utama dalam bersikap lembut, memudahkan, memberikan nasihat yang bijak, dan menghindari kekerasan verbal ataupun emosional. Contoh dasarnya, mudahkanlah, jangan persulit. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menonton metode konseling yang efektif. Yang ketiga, membentuk karakter penyuluh. Yang keempat, menjadi landasan materi pembinaan umat. Yang kelima, membantu menyelesaikan permasalahan konseling. Materi berikutnya yaitu tentang filsafat Islam. Nah, filsafat Islam itu merupakan bagaimana cara berpikir untuk mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya mengenai hakikat sesuatu. Nah, dalam filsafat sendiri itu ada beberapa tokoh, diantaranya yang pertama ada Al-Kindi, Taufik Jiwa Moral. Yang kedua ada Al-Farabi, yaitu pemaduan filsafat, jiwa, dan politik. Yang ketiga ada Al-Ghazali. Yang keempat ada Ibnu Rushd. Dan selanjutnya ada ruang lingkup
dari objek studi filsafat Islam. Di antaranya ada ontologi, itu siapa, epistemologi, itu bagaimana, asal muasal, dan aksiologi, itu manfaatnya. Lalu ada tujuan manfaat filsafat Islam. Yang pertama, untuk mencari kebenaran atau hakikoh. Yang kedua, integrasi agama dan akal. Yang ketiga, menjawab pertanyaan filosofi fundamental. Yang keempat, etika dan moralitas. Yang kelima, memperkuat iman dan spiritual. Yang keenam, untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk memahami alam semesta dan ilmu pengetahuan. Lalu di dalam filsafat Islam itu memiliki manfaat bagi bimbingan penyuluh Islam dan bagi umat Islam yang lainnya. Manfaatnya sendiri yaitu bimbingan penyuluh Islam yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam kepada umatnya dan dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan berikut itu ada beberapa filsafat Islam yang dapat memberikan kontribusi penting dalam proses ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman agama secara rasional. Yang kedua untuk mengajarkan cara berpikir kritis dan refleksi diri. Yang ketiga untuk memperkuat dialog antara umat beragamanya. Yang keempat itu untuk mendamaikan kesesatan dan pemahaman yang keliru. Yang kelima itu memberikan solusi terhadap masalah sosialnya. Yang terakhir itu ada fikih ibadah. Dari pengertian fikih ibadah sendiri yaitu ilmu yang mempelajari atau membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari pribadi ataupun di masyarakat, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan di dalam fikih ibadah itu ada beberapa ruang lingkup, yaitu diantaranya pertama, ibadah yang bersifat personal atau individual. Ibadah ini dilakukan oleh setiap individu sebagai kewajiban pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepadanya atau Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada ibadah sosial atau kewajiban terhadap sesama. Ibadah ini berkaitan dengan interaksi sosial antar individu dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan serta kebaikan bersama, seperti sedekah, wakaf, tanggung jawab sosial. Lalu ada yang ketiga, ibadah yang berkaitan dengan hukum keluarga. Fikih ibadah juga mencakup ibadah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan melibatkan hubungan antara suami istri, orang tua, anak, ataupun anggota keluarga.
yaitu seperti hukum mengenai pernikahannya, talak dan rujuk, warisan, dan hukum keluarga lainnya. Yang keempat, ada ibadah yang berkaitan dengan kebersihan dan toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Adalah salah satu aspek penting dalam fikih ibadah, karena banyak ibadah yang tidak sah tanpa bersuci terlebih dahulu, seperti wudu, mandi junub, sholat, kebersihan dalam ibadah. Yang kelima, ada ibadah dalam kondisi khusus, yaitu fikih ibadah juga mengatur tentang ibadah yang dilakukan dalam kondisi-kondisi khusus, seperti ibadah dalam perjalanan, ibadah bagi orang sakit atau lansia, dan ibadah dalam kondisi darurat. Yang keenam, itu ada ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Fikih ibadah juga mengatur kegiatan sehari-hari umat Islam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat seperti makan, minum, berpakaian, dan berintegrasi sosial. Nah, dalam fikih ibadah sendiri ada beberapa tokoh, yaitu diantaranya ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Ibnu Qudamah, ada Imam Al-Syaukani. Lalu ada manfaat fikih ibadah bagi BPI atau Bimbingan Penyiaran Islam dan umat Islam selanjutnya. Yang pertama, untuk menjadikan landasan materi pembinaan umat. Yang kedua, untuk membantu konseli mengatasi masalah spiritualnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas keberagaman konseli. Yang keempat, untuk membentuk perilaku yang positif. Yang kelima, menjadi dasar konseling ibadah. Yang keenam, itu untuk memahami cara beribadah dengan sah dan benar. Yang ketujuh, meningkatkan ketentraman hati, membangun kedisiplinan dan akhlak, menata hubungan dengan Allah dan sesama, dan yang terakhir, memperkuat identitas keislaman. Dan yang terakhir, ada tujuan dari fikih ibadah sendiri, yaitu yang pertama, untuk memberikan pedoman yang benar dalam beribadah. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk membentuk kepribadian muslim yang taat. Yang keempat, itu untuk menghindari diri dari penyimpangan praktik ibadah. Yang terakhir, untuk menciptakan keseimbangan ibadah dan akhlak. Nah, yang terakhir itu ada sumber ayat dari beberapa materi, dari beberapa keenam materi tersebut. Yang pertama ada ilmu kalam, itu sumber ayatnya dari surat Al-Imran ayat ke-18 yang berbunyi, menunjukkan dasar tauhid dan pentingnya ilmu dalam memperkuat iman. Dan ada surat Al-Ikhlas ayat ke-1 sampai dengan 4, yaitu menjadi dasar konsep kebutuhan dalam ilmu kalam. Yang kedua ada sumber ayat dari ilmu tasawuf, yaitu dari Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10 yang menunjukkan pentingnya taksiyatun nafs atau penyucian jiwa. Dan dari sumber ayat Al-Baqarah ayat 184, yaitu menunjukkan kepentingan kedekatan spiritual antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi
ilmu filsafat, sumber ayatnya yaitu ada surat Al-Baqarah ayat ke-164, yaitu mendorong manusia untuk berpikir tentang alam dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada surat Al-Imran ayat 190-191, yaitu menunjukkan pentingnya penggunaan akal dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu ada ilmu fikih ibadah. Sumber ayatnya dari surat Az-Zariyat ayat ke-56 menjelaskan tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surat Quran surat Al-Baqarah ayat 45 menjelaskan, yaitu menjadikan dasar hukum ibadah sholat dan zakat. Dan selanjutnya materi hadis PKPI, sumber ayatnya, dasar Al-Qur'annya dari Quran surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kemudian ada Quran surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan, maka berlemah lembutlah kepada mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dasar hadis dari hadis PKPI yaitu hadis agama adalah nasihat, hadis riwayat Muslim. Dasar bimbingan dan penyuluhan. Kemudian ada hadis tentang memudahkan bukan mempersulit, hadis riwayat Bukhari. Mudahkanlah, jangan menyulitkan. Yang terakhir ada sumber ayat dari tafsir. Dasar Al-Qur'annya dari Quran surat An-Nahl ayat 44 menjelaskan, agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yang kedua ada Quran surat Al-Furqan ayat 33 menjelaskan, kami mendatangkan kepadamu penjelasan yang baik. Dasar hadis dari tafsir, penafsiran Nabi tentang ayat kezaliman dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-82, hadis riwayat Bukhari. Nabi menjelaskan bahwa maksud kezaliman adalah syirik. Nah, itulah beberapa materi atau ke-6 materi yang diujikan dalam komprehensif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.